Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman viewer dan apa kabar teman-teman subscriber dimanapun Anda berada? Semoga pada hari ini kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Di depan teman-teman ini adalah chamber kolam ikan ya teman-teman, atau ember filter kolam ikan yang berfungsi untuk memfilter air dari kolam ikan, difilter di sini, kemudian dikeluarkan di sini ya, dan airnya menjadi bersih ketika masuk di dalam kolam. Kalau teman-teman melihat di kolam itu nggak kelihatan ikannya, hanya matanya saja ya teman-teman. Itu karena saya melakukan rekaman video ini, saya lakukan pada malam hari teman-teman, sekitar jam 12, karena saya habis keluar kota teman-teman. Jadi ini saya matikan dulu biar nggak berisik teman-teman. Mana ya? Nah ini, biar nggak berisik saya matikan dulu ya. Jadi ini kolam ikan nila teman-teman, yang saya tinggalkan selama 2 hari. Nah, biasanya ya teman-teman, di sebelah situ, nah ini banyak sekali amoniak ya, kotoran ikan ya. Nah ini setelah ditinggal 2 hari bersih teman-teman. Jadi amoniaknya dimakan oleh ikan itu ya. Bahaya atau tidak ya teman-teman. Ini terbukti nyatanya aman-aman saja. Tidak ada ikan yang mati, hanya saja ganggangnya teman-teman, itu kan ada tanaman air ya. Di sebelah sana itu ada tanaman air. Hanya saja ganggangnya habis. Nah ini langsung diserbu oleh ikan-ikan. Peletnya tidak saya bibis ya teman-teman. Karena tidak dibibis dan ikannya puasa selama 2 hari, maka pemberian peletnya jangan terlalu banyak teman-teman, sedikit aja. Kenapa kok harus sedikit aja? Karena begini, ketika ikan itu lapar, maka dia akan sangat rakus dan makan tidak terkendali. Khawatirnya ketika ikan-ikan itu kebanyakan makan, nanti peletnya malah melar di dalam perut dan kemudian menyebabkan empedu pecah. Nah ini begitu teman-teman. Makanya setelah ikan puasa selama 2 hari ini, saya memberi makannya sedikit aja, jangan terlalu banyak, tidak terlalu banyak, apalagi tidak dibibis ya. Tidak dibibis itu ada yang awam belum mengerti ya, dibibis diapain sih? Dibibis itu direndam air gitulah kira-kira, biar lunak tujuan bibis itu. Nah ini kan saya tidak melakukan pembibisan pelet, jadi peletnya saya kasih sedikit aja. Udah. Nanti bisa kita lanjutkan nanti pagi misalkan. Dan sedikit, justru rawan itu ketika ikan sudah bisa melahap pelet teman-teman, itu malah yang rawan. Tapi kalau belum bisa melahap pelet, itu malah nggak apa-apa sebenarnya. Kalau saya kan dididili ya, pelan hingga peletnya melunak sendiri, kemudian baru bisa dimakan. Nah itu malah nggak apa-apa. Kalau ikannya belum bisa ngemplok peletnya, malah nggak apa-apa kalau saya. Tapi kalau sudah bisa ngemplok atau ketika mulut ikan bisa muat pelet ya, itu malah rawan jika peletnya tidak dibibis ketika kita memberi makan teman-teman. Bisa menyebabkan melar ya di dalam perutnya, kemudian empedu ikan pecah dan ikannya mati. Begitu. Kemudian kemarin ada yang bertanya ya, ikan gupi teman-teman. Nah ini
adalah ikan gupi saya yang saya pelihara tidak sengaja ya. Tidak sengaja itu maksudnya tadinya saya beli sepasang gupi, sepasang 10.000 ya. Saya taruh di sini teman-teman. Itu saya setting outputnya supaya keluarnya kecil sehingga di sini airnya penuh teman-teman, ada segini. Nah, sepasang gupi itu saya taruh di sini teman-teman sampai hamil begitu. Kemudian saya pindah ke sini indukannya dan beranak. Nah, ini anakannya teman-teman. Ini usia udah 2 bulan ya. Ini juga saya kasih makan pakai pelet aja, pelet yang ukuran mikron ya. Untuk warna ini kita belum tahu ya coraknya, corak apa, dragon, mozaik atau kobra. Nah, tapi setidaknya ekornya sudah kelihatan warnanya teman-teman, merah, bagus. Kenapa kok milihnya gupi? Karena kecil dan bandel. Namanya ikan hias itu enak yang kecil teman-teman. Karena apa? Kan kita dimasukkan ke dalam tank ya, apa akuarium teman-teman. Nah, semakin kecil ikan itu kan semakin muat banyak ya. Bisa diisi banyak ikannya begitu. Menggunakan pelet aja teman-teman, ukuran mikron. Terus kalau menggunakan pelet yang ukuran gede ini untuk ikan bisa enggak? Ya bisa saja. Dikasih 2 butir atau 1 butir gitu. Kalau perlu peletnya digepuk dulu ya, dihaluskan ya teman-teman. Ini kita juga jual. Satu ekornya 5.000 saja. Kita samakan dengan harga di lokasi terdekat saya. Seperti ketika saya dulu lah. Beli indukan sepasang 10.000. Jadi kan kalau satuannya 5.000-an ya. Sama kita jualnya sekarang juga 5.000-an. Nah, ini adalah indukan yang berbeda teman-teman. Ini saya juga beli sepasang. Beli sepasang 10.000. Nah, ini bagus nih. Bagusnya dia big air teman-teman. Telinganya lebar ini. Nah, ini. Semuanya telinganya lebar. Nah, ini bagus juga nih. Mulutnya ada merah-merahnya ini. Lari-lari terus. Nah, ini yang ini. Bagus ini. Nah, ini kepalanya, depan moncongnya nih loh. Nah, ini. Nah, ini. Ya, itu. Moncongnya ada merah-merahnya ya, bagus. Ini yang big air, teman-teman. Telinga lebar ya, orang bilang. Nah, saya memberi makannya sehari 2 kali, teman-teman. Pagi dan sore. Pagi kalau mau berangkat aktivitas ya, kalau yang sekolah-sekolah, yang kuliah-kuliah, yang kerja ya kerja, dan sore ketika pulang dari aktivitas. Ini juga sama, kita jualnya 5.000 saja per ekor. Bisa gratis ongkir dengan radius yang telah saya tentukan ya, dari titik yang kita tentukan teman-teman. 15 km dari titik yang saya tentukan. Bagaimana kalau kirim-kirim ke luar kota? Kalau beli, saya pernah teman-teman, beli online saya pernah. Tapi kalau kirim-kirim ke luar kota saya belum pernah punya pengalaman ya. Jadi masih ada rasa khawatir. Bahkan ketika di all shop pun, saya sebut yang toko oren ya teman-teman, all shop oren, aplikasi oranye, itu juga sekarang itu diatur ya, untuk pengirimannya harus samdai atau via ojek ya, ojek online teman-teman. Karena apa? Mungkin mereka sering mendapat komplainan ya, ikannya bermasalah ketika sudah sampai, bermasalah dan mati kalau yang pakai reguler. Tapi sebenarnya ikan gupi itu kuat teman-teman, tahan sampai 3 harian. Karena apa? Saya pernah beli ya, sepasang juga teman-teman. Dikirim dari Jawa Tengah, saya tinggal di Jawa Barat begitu. Kemudian dalam perjalanan itu selama 3 hari atau 4 hari dan ikannya hidup. Nah, terus ikannya mana? Ikannya dibeli sama teman saya.
Ya sudah, belum sempat beranak malah karena ada teman main ke sini terus seneng gitu, dibeli ya udah tak kasih gitu. Nah ini umur 2 bulan ya teman-teman, sama ini yang di atas ini sama yang di bawah tadi ya, ini sama yang itu, ini dan ini sama, umurnya sekitar 2 bulan, beda seminggu saja, lebih duluan yang ini. Nah itu kalau ada banyak kotoran di bawah itu kotoran selama seminggu teman-teman. Yang hitam-hitam di bawah itu ya, hitam-hitam di bawah itu amoniak nya ikan itu selama seminggu itu segitu. Cara pembersihannya ya kita sifon aja menggunakan selang aerator teman-teman. Kita sifon itu maksudnya disedot ya, airnya dihisap gitu, disifon. Nah, gini. Jadi ini adalah wadahnya itu alat lapelan bekas yang sudah rusak ya, puterannya sudah rusak, sudah cowel-cowel gitu. Saya jadikan tempat seperti ini aja, dan ini adalah tempat untuk kelahiran teman-teman di sini. Jadi nanti kalau ada indukan yang hamil, yang sudah gede perutnya, siap melahirkan atau hamil tua, kita taruh di dalam sini. Nanti burayanya akan masuk dari kolong-kolong ini teman-teman, masuk ke sana terus keluar ke sini. Nah, tapi sebelumnya ikan-ikan yang ada di sini ya kita pindahkan dulu, dievakuasi di ember misalkan. Jadi ini dikosongkan khusus untuk satu betina gitu ceritanya. Gitu teman-teman. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Terus yang ini sama yang atas ini bagusan yang mana? Dua-duanya bagus teman-teman. Kalau ikan gupi itu coraknya bikin betah. Betah kita melihat. Nah kalau kecil segini masih belum tahu ya mana jantan mana betina, tetapi setidaknya kita bisa tahu bahwa ini betina teman-teman. Ini yang gede ini ya, ini betina ini. Dari perutnya kelihatan teman-teman. Mana lari lagi, ini betina ini. Ini yang big air teman-teman, bagus. Warnanya sudah kelihatan banget ya. 2 bulan sudah jos, sudah kelihatan. Nah ini, jadi kalau gupi itu sekali beranak itu bisa sampai 50 ekor teman-teman. Sedangkan ini nila di dalam kolam terpal teman-teman. Kolam terpalnya berukuran 2 x 1, 2 meter kali 1. Tebarannya itu per meter kubik itu 70 ekor ya kalau padat. Berarti kalau 2 x 1 ya bisa diisi 140-an. Itu 150. Tapi ini nggak nyampe, ini cuman 100 saja teman-teman. Biar nggak terlalu padat. Nah ini peletnya sudah habis ya. Peletnya sudah habis teman-teman. Udah gitu aja. Nanti dilanjut aja besok memberi makannya. Jangan langsung banyak, nanti takutnya empedunya pecah. Sekian dan terima kasih. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.